Hai semua, bagaimana kabarnya? Bersama Bones di sini. Uang kos aman? Ibu kos aman? Ngapain ngomongin ibu kos? Oke, kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Life yang rilis 24 Juni 2020 yang ditulis oleh Matt Naylor. Film dari Korea Selatan yang menceritakan wabah misterius. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. Di scene awal kita ditunjukkan dengan seorang pria yang sedang tidur di kamarnya dan terbangun karena alarm HP-nya berbunyi. Inilah tokoh utama kita, Oh Jun-woo. Seperti para banyak pengangguran, setelah bangun tidur biasanya kita cuci muka terlebih dahulu untuk menyegarkan tubuh dari polusi-polusi mimpi-mimpi yang ada. Ngomong apa sih ini? Oke, lanjut. Di sini kita dibilangkan bagaimana ya seperti biasa kita bangun tidur ya minum air dulu biar supaya sehat ya, mengikuti peraturan WHO ya. Ngomong apa lagi nih? Kemudian si Om Jun ini terlihat seperti membuka surat yang bertulisan Annyeonghaseyo. Dewa nambah wana desu ka? Hah? Kok ngomong Jepang ya? Oke, lanjut. Seperti kebanyakan para gamers bangun tidur langsung buka PC main game. Nah, di sini kita diperlihatkan teman si Om Jun ini menyuruh Jun menonton televisi karena ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di televisi. Anjir. Beberapa saat saja Om Jun ini melihat berita, sinyal televisi, sinyal handphone langsung hilang. Nah, di sini mulai terjadi sesuatu yang sangat mengerikan di luar. Karena si Om Jun penasaran, dia pun menengok keluar ke arah jendela. Betapa kagetnya Om Jun melihat semua penduduk lari tunggang langgang seperti mengejar diskonan akhir tahun. Hah? Diskonan? Mau dong? Di sini nih terlihat kota sudah berantakan sekali, mobil-mobil bertabrakan, orang-orang berlarian, kucing-kucing bergarongan. Apa sih? Kemudian tanpa sengaja si Om Jun ini melihat seorang anak sedang menggigit leher ibunya. Di sini terlihat si Om Jun ini benar-benar bingung dan takut apa yang sedang terjadi di Korea ini. Dari Om Jun, di depan pintu apartemennya sudah ada teriakan-teriakan orang-orang yang nampak seperti kesurupan, dan dia memberanikan diri untuk melihat, dan ternyata ada seseorang penghuni apartemen juga yang sedang melarikan diri dari zombie-zombie tersebut. Si pria tersebut lalu mengatakan bahwa dirinya adalah tetangga apartemennya si Om Jun ini. 우리 전에 봤잖아요. 옆집 바로 옆집 403. 감염자들에 의한 물림, 즉 교상이나 자상에 의한 혈액. Jun mendengarkan berita, dia tahu bahwa penyebaran virus ini melalui gigitan, maka dia berinisiatif untuk mengusir si pria ini untuk keluar apartemennya. 난 진짜 멀쩡해요. 나. Namun orang ini tetap bersikukuh bahwa dirinya baik-baik saja. 밖으로만. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Mata orang ini mengeluarkan darah. 아니야. Melihat kejadian tersebut, si Om Jun nampaknya sangat ketakutan sekali dan menyuruh mengancam orang ini untuk keluar dari apartemennya. Namun si pria tersebut sudah seutuhnya menjadi zombie dan menyerang si Om Jun. Beruntung si Om Jun selamat, dia bisa mengeluarkan orang ini dari apartemennya. Kasihan si Om Jun sampai tergesa-gesa seperti itu. Kemudian scene pun berganti, terlihat si Om Jun membuka minuman bersoda dan mencoba menenangkan dirinya, mencuci muka dan mencoba melihat beberapa makanan yang masih tersedia di apartemennya. Sepertinya ini tidak cukup untuk 2 hari. Scene pun berubah hari kedua setelah kejadian menyeramkan tersebut. Si Om Jun bangun dari tidurnya. Kemudian si Om Jun mencoba menghubungi seseorang, namun tidak dapat terhubung. Di tengah kepanikannya, Om Jun tetap berusaha untuk mencari seseorang di sekitar apartemennya yang mungkin masih bertahan dari virus zombie. Namun usaha si Om Jun sia-sia, tidak ada seorang pun yang masih selamat dari virus zombie. Namun ketika malam tiba, si Om Jun berdiri di jendela dan tanpa sengaja
ada seseorang yang sedang menembakkan senjata dan hampir mengenai kepala si Om Jun. Walah. Tembakan tersebut berasal dari seorang polisi wanita. Namun apa daya, karena zombie terlalu banyak, polisi itu pun tumbang dikerubungi oleh para zombie. Si Om Jun terlihat tidak bisa melakukan apa-apa, namun dia berusaha mengalihkan perhatian zombie supaya polisi wanita itu selamat. Namun para zombie tidak menghiraukan teriakan si Om Jun, tetap membunuh polisi wanita itu. Namun tanpa disadari, di belakang pintu apartemen Om Jun ada seseorang yang sedang mendobrak pintu. Si Om Jun pun mengambil stick golf ya untuk memukul kepala zombie. Karena zombie ini terlalu kuat, si Om Jun pun tidak kuat untuk menahan kulkas itu. Namun untungnya si Om Jun selamat dari zombie itu. Ya kalau mati ya berakhir ceritanya kan. Polisi yang tadi mau ditolong oleh Om Jun ternyata sudah menjadi zombie juga. Day 3, hari ini hari ketiga si Om Jun terjebak dalam apartemennya. Scene beralih ke hari 10, Om Jun terjebak di apartemennya. Di hari ke-15, si Om Jun ini sudah terlihat sangat-sangat halusinasi. Dia melihat keluarga dan ibunya datang ke apartemennya. Nah, di sini sungguh sangat mengharukan, bro. Om Jun akhirnya sadar bahwa itu semua adalah hayalannya. Karena terlalu frustasi, si Om Jun ini memutuskan untuk bunuh diri di apartemennya. Ketika si Om Jun ini dalam posisi yang mantap untuk meninggal, tiba-tiba ada seseorang yang meleser kepalanya. Si Om Jun pun kemudian berusaha untuk melepaskan gantungan lehernya. Perempuan ini bernama Kim Yoon Bin. Si Om Jun pun juga terlihat begitu senang bahwa ada orang lain yang hidup selain dirinya. Si Kim berusaha untuk mengirimkan makanan kepada si Jun, tapi makanannya jatuh tidak sampai ke tempat si Jun. Nah, ini awal malapetaka yang akan menimpa si Kim. Kemudian si Jun mengirim drone-nya untuk mengirimkan benang penyambung antara dirinya dan si Kim untuk membagi makanan lah, seperti itu. Tanpa disadari, ada seorang zombie yang ber-IQ tinggi ingin memanjat melewati tali tersebut menuju ke tempat Kim. Di sini terlihat Kim pingsan karena tali yang tersambung meja ditarik oleh zombie dan meja tersebut mengenai kepala si Kim. Si Jun pun terlihat sangat panik dan dia berusaha untuk melakukan sesuatu kepada zombie. Tetapi ternyata upayanya si Jun ternyata gagal. Ketika si zombie sudah sampai di tempat si Kim, tiba-tiba beruntung si Kim sudah sadar sehingga dia bisa memotong tangan zombie itu dan jatuh ke bawah. Scene pun berganti. Di sini terlihat si Jun sedang mencari kunci tetangga apartemennya tadi yang di awal sudah menjadi zombie untuk menemukan makanan di dalam apartemennya. Di dalam apartemennya si Jun ini mendapatkan sumber makanan
dan langsung dia masukkan ke tas. Ada juga handset yang dia gunakan nanti sebagai antena penambah sinyal HP, dan juga apa namanya nih, Nutella kacang ya. Sebelahnya saya kurang tahu sih. Baju pun juga diambil oleh si Jun ini, mumpung kesempatan ya. Ketika si Jun sedang melihat mayat yang ada di tempat tidur tetangga apartemennya itu, tiba-tiba si Jun diserang zombie, entah dari mana datangnya. Tapi untungnya si Jun bisa melarikan diri dari tempat itu. Scene beralih, si Jun pun terlihat sedang memakan Nutellanya. Kayaknya mantap tuh, mantap Jun. Kemudian sambil ditemani dengan teh botol, serasa mantap sekali si Jun ini makannya. Jadi pengen teh botol nih. Nanti aja beli. Oke, lanjut. 여보세요? 아직도 자요? 들리세요? 그럼 됐어. 유빈씨 내 말 잘 들어요. Kemudian scene pun beralih. Kim dan Jun sedang merencanakan untuk bisa pergi dari apartemennya dan menerobos para zombie tersebut. Di sini si Kim yang duluan loncat dari apartemennya menuju ke bawah. Ketika si Kim akan digigit oleh zombie tersebut, si Jun datang dengan tongkat andalannya. Akhirnya si Kim dan si Jun berhasil ke lift ke gedung sebelah dan selamat. Tetapi setelah Kim dan Jun sampai di lantai nomor 8, mereka dikepung oleh zombie. Ketika si Jun sedang terdesak, beruntung mereka ditolong oleh seseorang di apartemen tersebut. Ketika mereka sudah masuk ke dalam apartemen orang tersebut, mereka ditawari minuman dan makanan. Mereka menganggap orang tersebut baik, namun yang terjadi adalah saat mereka ditawari minuman, si Kim nampak curiga dengan orang tersebut. Namun karena si Jun sudah meminumnya, si Kim pun juga ikut minum air tersebut. 참 배고프지? 뭐 좀 줄까? Orang tersebut juga menawarkan makanan pada mereka berdua. Mereka berdua pun menikmati makanan yang diberikan oleh orang tersebut dengan lahap. Namun setelah itu, mereka berdua di sini ini terlihat si Jun yang tepar duluan oleh makanan yang diberikan orang tersebut. Kemudian si Kim pun juga ikut terlihat pingsan. Sebenarnya kenapa si bapak ini? 옳지. 수시. Si Kim diseret dan dibawa ke suatu ruangan oleh orang ini. Dan tanpa terduga-duga, si orang ini memberikan Kim itu kepada istrinya yang sudah menjadi zombie. Kemudian di scene ini bapak ini bilang, istriku sudah lapar. Kenapa enggak bapak itu aja yang berikan tubuhnya pada istrinya ya? Si Om Jun pun terlihat sudah sadar dan langsung menodongkan pistol kepada orang tersebut. 그래. 지금까지 살아있다는 건 대단하다. Si bapak ini yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi kezombian melepas tali istrinya itu.
Tapi karena tarikan zombie tersebut sangat kuat, si Jun pun tidak kuasa memegang tali tersebut dan akhirnya lepas. Kemudian si bapak-bapak goblok ini karena dia penasaran dengan istrinya, dia yang buka pintunya dan terjadi 여보, dan akhirnya si bapak-bapak ini digigit oleh istrinya sendiri. Mampus lo kan. Kemudian si Kim langsung mengkill zombie dan orang tersebut. Karena suara tembakan tersebut, zombie pun mengepung gedung mereka berdua. Di sini nih terlihat si Kim menyuruh si Jun untuk membunuhnya karena sudah tidak ada harapan lagi. Namun tanpa diduga-duga dan tanpa tersangka-sangka, bala bantuan pun datang dan mereka pun menuju ke gedung paling atas. Di tengah perjalanan menuju puncak, mereka berdua dihadang-hadang oleh segerombolan zombie-zombie ganas. Akhirnya mereka berdua sampai di atap gedung. Namun tim penyelamat tersebut tidak ada. 우리 아직 살아있다고. Dalam keadaan sudah pasrah, mereka berdua pun menerima apapun yang terjadi pada mereka. Di saat mereka berdua sedang terdesak, akhirnya tanpa diduga-duga dan tanpa terduga-duga, ya kalian nggak usah bertanya dari mana datangnya, namanya juga film kan. Mereka berdua pun selamat. Ending yang sangat channel sebelah nanti. Ending yang sangat nah guys, bagaimana filmnya? Seru bukan? Kalau ada yang ingin review film yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Pesan yang dapat kita ambil dari film Alive ini adalah dalam hidup kita harus tetap berusaha. Apapun sulitnya, kita harus berjuang terlebih dahulu untuk mencapai puncak. Oke, sekian guys. Saya Bones. Thanks.